undang-undang juga yang dari tahun 2003 yang lalu, usia kita baru kurang lebih 18 tahun, 19 tahun, Pak. Saya persilakan Pak Bedung, Pak Bupati Kaimana untuk memberikan pemaparan. Baik, terima kasih Pak Sekjen dan juga Bupati Wakatobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dubes dari CISEL, Prof. Romin, dan staf dari TNI AL, Bapak Eko, serta Bapak Ibu peserta seminar yang saya kasihi dan saya cintai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin saya harus perkenalkan diri saya lebih jelas. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, saya nama Frediti, Bupati Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Jadi puji Tuhan, kalau kita ikuti baik, satu-satunya kepala daerah yang ada di Papua dan Papua Barat yang berkulit putih dan berambut lurus, satu-satunya ada di Kaimana. Kota Kaimana ini dikenal dengan kota senja dan punya lagu senja di Kaimana. Lagu ini terkenal pada tahun 60-an, 70-an. Kaimana, Pak Prof juga sudah sempat main-main ke Kaimana kurang lebih tahun 2017. Dan juga Pak Eko, waktu beliau bertugas di Timika, kebetulan Kaimana itu masuk juga wilayah Timika, 2008 ya. Kaimana toleransi umat beragama sangat tinggi. Sehingga saya bisa diberikan amanah untuk memimpin Kabupaten Kaimana. Jadi Bapak Ibu, jangan takut untuk datang di Kabupaten Kaimana. Kaimana, saya katakan itu kota yang paling tenang Pak Prof ya. Karena sejarah panjang Kaimana itu penduduk asli. Penduduk asli ada yang beragama Kristen dan ada yang beragama Muslim. Kenapa di Kaimana ada agama Muslim? Karena sejarah panjang penyebaran agama Islam yang masuk dari Ternate Tidore, masuk di Papua itu sebagian Kaimana, Fak-Fak dan Sorong Selatan. Komposisi penduduk Kaimana yang beragama Muslim dan Kristen itu kurang lebih 55-45. 55 yang beragama Kristen, 45% yang beragama Muslim. Saya berharap di pemerintah kita yang baru, karena kebetulan kita dilantik itu tanggal 26 April tahun 2021. Pilkada serentak tanggal 9 Desember tahun 2020. Dalam kesempatan ini, kita selalu berharap ada kegiatan-kegiatan besar yang ada di Kabupaten Kaimana. Kalau kita bilang wisata bahari, kita tidak kalah dengan Raja Ampat. Kita tidak kalah dengan Raja Ampat. Kalau kita bilang potensi bawah laut atau underwater, saya mau katakan bahwa Kaimana punya keindahan laut lebih cantik daripada Raja Ampat. Orang mungkin sudah kenal Raja Ampat dari aspek pariwisata baik nasional maupun internasional. Tapi kalau bagi orang yang hobinya diving, saya boleh buat satu semacam tantangan. Jadi kalau sudah pernah ke Raja Ampat,
coba datang di Kaimana untuk kita nyelam. Saya yakin Kaimana lebih bagus. Jadi kalau ada yang sekali lagi bilang Raja Ampat bagus, izin kita mau taruhan. Ya, ini sekalian promosi dan benar ini. Kalau Bupati kalah saya bayar 5 kali. Tapi kalau saya menang saya cuma minta 1 kali. Jadi kita memang terlambat untuk menjual kita punya potensi pariwisata. Mudah-mudahan dengan adanya terobosan atau loncatan di pemerintahan kita ini, dengan salah satu kemarin-kemarin kita sudah kerjasama dengan Batik, kita sudah MOU dan PKS, tinggal izin prinsip dari Kementerian Perhubungan berkaitan dengan izin rute. Mudah-mudahan kalau nanti secara kelayakan bandara kita cukup, ada penerbangan dari Jakarta, Makassar, Kaimana, PP. Kenapa kita berharap ada kerjasama dengan Batik? Supaya akses ini lebih mudah. Harga juga tiket lebih murah. Sehingga kalau orang datang ke Kaimana itu tidak takut. Karena nanti bingung kira-kira kita harus lewat mana. Dan juga kalau kita bicara potensi kelautan, Pak Prof juga sudah tahu, tahun 2000-an itu ada perikanan tangkap yang berbendera Indonesia, tapi tadi istilahnya bendera Indonesia tapi kapal-kapal asing. Di sana pada waktu itu ada pekerja sekitar 3.000 orang. Begitu ada kebijakan dari Pak Menteri, Ibu Susi pada waktu itu, sehingga perikanan tangkap ini sementara ditutup. Kita berharap supaya kesempatan bisa diberikan lagi kepada pengusaha nasional ataupun pengusaha internasional supaya sentra perikanan ini bisa kita buka lagi. Ibarat kalau orang bilang kita mau kejar tikus, tikusnya yang kita cari bukan lumbung tikus yang kita bakar. Jadi kalaupun ada hal-hal yang kurang berkaitan dengan alat tangkap dan lain-lain, mungkin aturan yang kita harus perbaiki sehingga tidak merusak kesempatan yang ada untuk daerah. Lewat kebijakan saya sebagai kepala daerah, lewat dana otsus, kita memberikan perhatian kepada pengusaha-pengusaha lokal, dengan ada bantuan istilah kita Johnson, fiber, jaring untuk masyarakat lokal khususnya orang asli Papua, sehingga laut yang kita punya yang cukup luas Kabupaten Kaimana itu 36.000 km persegi, luas laut itu 18.500 km. Jadi kalau kita lihat potensi kita ini di laut, karena masyarakat dari Kabupaten Kaimana ini yang jumlahnya ada 84 kampung, hidupnya di pesisir laut. Jadi mata pencarian mereka itu dari nelayan selain pertanian. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan di sini, ini menjadi perhatian dari Kementerian Perikanan dan juga Kementerian Pariwisata. Terakhir, sebagai Bupati, saya menyampaikan kepada pengambil kebijakan, khususnya ke kementerian, berkaitan dengan kewenangan untuk perizinan yang sementara ini ditarik ke provinsi. Sudah tentu sebagai nelayan-nelayan kecil yang ada di daerah saya, ini menjadi beban karena harus mengurus izin, kita harus terbang ke ibu kota provinsi. Mudah-mudahan dengan adanya revisi Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2020 ini menjadi perhatian pemerintah pusat untuk memberikan perhatian untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga perizinannya bisa diberikan kembali ke daerah. Mungkin itu beberapa hal yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu menjaga dan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.